Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin menyampaikan yaitu perihal subscriber ya. Dalam minggu-minggu ini itu ramai ya diperbincangkan, itu kok banyak yang hilang ya. Banyak hilang subscribernya, ada yang puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan, seperti itu. Dan itu hampir dialami oleh semua channel ya. Channel saya juga mengalami teman-teman banyak hilangnya. Saya sebenarnya baru 3 bulan ini berjalan. Ternyata sudah ratusan juga yang hilang. Oke, teman-teman semua, untuk mensikapi seperti ini kita harus membuka yaitu aturan yang sudah diberikan oleh YouTube ya. Jadi YouTube itu ada, teman-teman bisa mantuk di bantuan YouTube ya. Dan di sini ada yaitu yang namanya arti kebijakan ini bagi Anda, ini bagi channel kita ya. Jika Anda memposting konten, jangan memposting konten di YouTube jika sesuai dengan salah satu deskripsi di bawah ini. Yang pertama, konten yang menunjukkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, dan subscriber secara buatan. Jadi kita jangan menggunakan pihak ketiga ya untuk bisa menaikkan subscriber kita. Ini dilarang teman-teman. Artinya kita menautkan video atau linknya, dilarang di konten kita. Yang kedua, konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, ini juga dilarang. Jadi Anda mempromosikan kontennya dari orang lain agar kontennya itu meningkat ya. Ini juga dilarang. Yang ini yang juga yang penting teman. Yang ketiga, konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain hanya jika mereka subscribe ke channel Anda. Ini yang kasus banyak terjadi ya teman-teman, khususnya bagi YouTuber pemula, itu kan selalu mengajak sub for sub ya. Nah, bagaimana kita mensikapi ini? Di sini ada catatan ya, ada catatan dari YouTube. Catatan, Anda diperbolehkan ya, Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk subscribe, mengklik tombol suka, membagikan atau memberi komentar. Artinya kita menyampaikan secara verbal ya di video kita. Mari silakan Anda subscribe video saya ini, silakan suka, silakan bagikan apabila bermanfaat. Itu boleh kalau seperti itu teman-teman. Yang tidak diperbolehkan itu ada komentar. Anda komentar di komennya orang lain, di channelnya orang lain untuk mengajak sub for sub, itu kan Anda banyak jumpai itu. Nah, itu yang dilarang ya. Ini jelas-jelas ini YouTube sudah melarangnya, ini jelas-jelas sekali ya. Yang keempat, konten yang menampilkan kreator yang membeli penayangan dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mempromosikan layanan. Nah, kita juga ternyata dilarang untuk membeli atau menggunakan jasa pihak ketiga agar konten kita itu dipromosikan ya. Ternyata ini juga dilarang oleh YouTube ya. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini bukanlah daftar lengkapnya ya. Ini contohnya. Ini contoh dari berikutnya adalah beberapa contoh konten yang dilarang oleh YouTube. Video kesaksian yang memperlihatkan keberhasilan kreator lain dalam membeli trafik halaman buatan dari pihak ketiga. Jadi kalau misalkan ada konten yang menunjukkan bahwa ini loh video saya sudah mendapatkan trafik yang sekian dengan menggunakan jasa ini ya, ini dilarang ini. Ini sudah jelas ini, pihak YouTube melarang. Video yang mengarahkan ke penyedia trafik halaman buatan pihak ketiga dan digunakan kreator dalam konteks promosi atau dukungan. Misalnya, saya mendapatkan 1 juta subscriber hanya dengan 1 video dalam seri, ayo Anda juga bisa. Nah, ini juga dilarang teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Kita sudah capek-capek membuat konten, membuat video, membuat channel, ternyata nanti dihapus ya.
Terus yang ini yang berikutnya, video yang mencoba memaksa atau mengelabui penonton untuk menonton video lain dengan berbagai cara atau menipu, misalnya kartu info berlabel menyesatkan. Artinya demikian teman-teman. Jadi kalau kita ada penawaran-penawaran yang ternyata isinya itu tidak sesuai dengan konten dan itu menyesatkan, juga dilarang. Terus yang berikutnya, channel yang didedikasikan untuk menyediakan traffic interaksi channel buatan atau mempromosikan bisnis penyedia traffic buatan, ini juga dilarang. Artinya kita bikin channel dan channel itu yang digunakan untuk pihak ketiga, dimana untuk meningkatkan, untuk mempromosikan dari channel kita, itu juga dilarang. Dan kebijakan ini, jika konten Anda melanggar, ini penting teman-teman, coba dibaca ini ya. Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus. Nah, ini jelas, ini YouTube ya yang bilang ya. Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut dan mengirim email pemberitaan kepada Anda jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami. Dan Anda akan mendapatkan peringatan tanpa penalti jika sudah pernah melakukan pelanggaran. Artinya kalau kita sudah pernah melakukan pelanggaran, diperingati, tetap saja melanggar, ya kita akan dihapus. Maka sayang sekali ya, ada beberapa channel-channel yang sudah dihapuskan. Nah, sayang sekali, kita sudah capek-capek, kita sudah mengeluarkan banyak tenaga, waktu, biaya, akhirnya channel kita dihapus karena kita hanya ingin mengejar subscriber, akhirnya kita masuk spam ya. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa channel saya ini sudah berjalan 3 bulan. Berapakah yang hilang? Banyak sekali yang hilang teman-teman. Kalau saya lihat, Anda semua bisa melihat channelnya ya. Silakan aja dibuka dulu di YouTube Studio ya. Dari YouTube Studio itu Anda buka di analitik ya, analitik ini untuk mengetahui berapa sih jumlah yang hilang ya. Dari analitik ini Anda scroll ke bawah, klik selengkapnya ini. Nah, di sini ada kan sumber subscription ya, ini Anda klik. Nah, maka di waktunya tinggal pilih aja, ini ada 7 hari, 20 hari, 90 hari, terserah Anda sudah membangun channelnya itu sudah berapa lama ya. Saya bisa melihat 7 hari ini misalkan. Nah, di 7 hari ini ya, lah ini kan saya ada penambahan 40. Ternyata yang hilang 36. Yang hilang banyak itu di line-line ini. Nah, line-line inilah yang banyak yang hilang. Line-line ini sumbernya banyak sekali ya. Di sini ada halaman tonton YouTube dari halaman kita. Dari halaman kita dapat 32. Yang gabung 31, yang hilang cuma 1. Dari beranda YouTube ya, dapat 2 tidak hilang. Terus dari akun YouTube ya, hilang 1. Terus dari channel YouTube Anda ya, ini hilang 1. Dari lain, nah dari lainnya ini kalau Anda buka di sini kan ada tulisannya ya. Nah, ini yang banyak hilang, 31 yang hilang. Nah, bagaimana kok ini bisa hilang ya? Teman-teman sekali lagi usahakan teman-teman dalam melihat video dari teman-teman yang lain itu usahakan dengan durasi waktu yang aman ya. Durasi waktu yang aman itu berapa? Ada yang 3 menit ya, ada yang berapa menit, tapi biasanya saya adalah 3 menit. Biasanya saya adalah untuk melihat video dari teman-teman itu minimal 3 menit, baru saya subscribe, baru saya komen ya. Tapi kalau videonya itu bagus, biasanya saya lihat sampai habis. Tapi kalau videonya itu biasa-biasa saja ya, untuk membantu dari teman-teman yang lain ya, saya lihat aja 3 menit terus saya subscribe. Saya hampir 4 ribuan. Kalau saya lihat itu saya hampir 4 ribuan untuk subscribe ke teman-teman. Tapi ternyata yang kembali ke saya itu, kalau saya lihat dalam waktu saya baru 3 bulan ya. Ya, saya baru 3 bulan ya. Ternyata saya sebenarnya aslinya dapatnya itu 2000. Ternyata yang hilang kan 840 ini yang hilang.
dalam 3 bulan. Tinggalnya 1298 ini. Nah, artinya kalau kita melihat seperti ini kan bisa saja teman-teman mungkin akan kendor, akan malas, akan lesu, akan apa gitu ya. Inilah yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa kalau memang teman-teman fokus untuk membangun YouTube sebagai YouTuber pemula, ya Anda harus konsen terhadap video Anda, tentang isi video Anda. Ya ini saya rutin upload video itu minimal 2 hari sekali ya, dengan saya usahakan adalah konten-konten yang bermanfaat bagi banyak orang, informasi gitu ya. Nah, itu saja masih banyak yang hilang ya, tapi saya tetap fokus untuk setiap hari saya usahakan untuk menambah wawasan tentang YouTube, dan juga selalu menambah tentang konten-konten yang terbaru yang digunakan oleh banyak YouTuber pemula. Dan yang perlu diingat juga, teman-teman harus selalu optimasi ya. Jadi video-video yang lama ini tetap Anda rawat, jangan Anda biarkan, dirawat, dikunjungi, diganti thumbnailnya, bisa diganti judulnya, diganti tagnya, diganti deskripsinya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan teman-teman tetap semangat dalam membangun channelnya ya. Jadikan ini sebagai sesuatu yang banyak berguna bagi orang lain. Sekian dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.